Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Kami akan menjumpai saudara di rumah-rumah saudara, karena kami ada ibadah streaming pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa pada setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kuasa buat setiap kami Tuhan, untuk mengalahkan apapun juga dalam hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Sebab Engkau Allah, Immanuel, Allah yang senantiasa ada di hadapan kami, ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami tidak memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami mengakui Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami sembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Di saat-saat seperti ini, kami hanya memerlukan Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Engkau Tuhan. Perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Hanya Kau yang mampu menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Menjamahku, memuliakan-Mu Tuhan. Oh, Yesus Engkau ajaib bagiku. Tak pernah berkesudahan kasih-Mu. Ku mau menyembah-Mu selalu. Oh, dahsyat Kau Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan. Layak, layak, layak Kau disembah. Oh, Yesus, Kaulah Tuhan yang layak disembah. Oh, hanya penyembahan-Mu Tuhan yang kuberikan kepadamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, disembah. Ku sembah Kau selamanya. Oh, oh, haleluya, haleluya. Dengan apa Tuhan kami boleh membalas kasih dan kesetiaan-Mu? Hanya penyembah seluruh hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Yesus. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sembah saudara, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau
Allah di hidupku. Yang percaya mari katakan bersama-sama, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Tidak ada Allah yang seperti Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita yang percaya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hey. Mari yang percaya bersama-sama saudara, naikkan pujianmu. Hey. Oh. Bersukacita senantiasa saudara. Hey, hey. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Hey. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak menghindari. Hey. Amin. Oh. Yang percaya sama-sama saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Katakan, hey, dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percayakan firman-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. 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 Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan saudaraku. Mari siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Di masa sulit seperti ini saudara, hanya satu yang dapat kita perbuat dalam hidup kita. Percayai firman Tuhan. Percayai Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Kulah Rajaku Tuhan, kulah perlindunganku. Mari sama-sama katakan saudara. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, haleluya, ku mengangkat
aku berserah. Oh, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Oh, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah. Haleluya. Kami tak menyerah Tuhan. Oh, amin Yesus. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku kau ku nantikan, kau ku nantikan. Kau yang sekali lagi bersama-sama saudara katakan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Mari yang percaya sama-sama katakan, Rajaku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berkarya dalam setiap kehidupan kami Yesus. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar. Sebab Engkau selalu ada bersama kami. Kami katakan pagi hari ini, Engkau Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami Tuhan. Keadaan sulit seperti ini, atau keadaan sesulit seperti ini, Engkau tetap bersama kami Tuhan. Kami menang, sebab Engkaulah Raja kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari siapkan hati kami, telinga kami, perasaan kami, bahkan roh kami Tuhan, agar kami siap ditaburi dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang saat ini berada di rumah masing-masing. Renungan pada pagi hari ini saya beri tema sikap hidup yang merubah keadaan. Kita belajar dari peristiwa Paskah, karena hari-hari ini kita masih ada di dalam suasana Paskah. Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku,
sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini memang tidaklah mudah. Selalu diwarnai dengan tangis dan tawa, kelahiran dan kematian, kegagalan dan keberhasilan, sehingga banyak air mata yang harus kita tumpahkan. Termasuk itu dialami oleh murid-murid Yesus. Saudaraku, kita mau belajar pada saat pagi hari ini, bagaimana kita mampu merubah keadaan, duka cita menjadi sukacita. Kita belajar dari peristiwa ini. Hal yang pertama adalah mempercayai firman Allah sebagai dasar hidup. Mempercayai firman Allah sebagai dasar hidup. Di dalam ayat 11 sampai 15 ini, Maria menyikapi Yesus sebagai benda mati. Mengapa? Karena dia lupa kepada firman Allah. Kalau kita mempelajari bahwa sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus sudah berulang-ulang kali mengatakan bahwa anak manusia akan disiksa, dibunuh, kemudian hari yang ketiga akan dibangkitkan. Saudara boleh belajar dari kitab Matius 16 ayat 21. Di situ Yesus mengatakan tentang kematian dan kebangkitannya saat dia berada di Filipi. Dan Petrus berkata, jangan sampai itu terjadi. Yesus menghardik dia dan berkata, enyah kamu iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang diinginkan manusia, tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Yang kedua, Matius 17 ayat 22 dan 23. Kembali Yesus mengulang kata-katanya, pemberitahuannya tentang kematian dan kebangkitannya saat ada di Galilea. Matius 20 ayat 17 sampai 19. Saat di dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus memberitahukan yang ketiga kalinya. Matius 26 ayat 31 dan 32. Saat berada di Bukit Zaitun, Yesus mengulang yang keempat kalinya. Sayang, pemberitaan yang sampai 4 kali dengan topik yang sama. Tetapi murid-murid Yesus melupakan apa yang dikatakan olehnya. Itulah penyebab duka cita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyikapi Yesus bukan sebagai benda mati. Banyak kali kita datang ke gereja memiliki sikap seperti Maria Magdalena yang berada di kubur. Dia menangis, dia berdoa, dan dia tidak memiliki pengharapan bahwa doanya akan dijawab. Karena apa? Di dalam hati dan pikirannya, dia menghadapi benda mati. Waktu kecil, saya pernah diajar oleh nenek saya, kalau mau ujian, kamu mesti doa di kuburan. Saya nurut karena saya belum mengerti. Dan saya berkata, engkong, cucunya mau ujian. Tolong kong, supaya saya bisa lulus ujian. Saya tahu, saya tidak menghendaki jawaban. Karena kalau waktu itu ada suara, ya Cuk, aku berkati kamu sampai engkau nantinya bisa lulus ujian. Saya yakin saya akan lari terbirit-birit karena ketakutan. Nah, saudaraku,
Saat engkau berdoa kepada Tuhan, biarlah engkau menyadari Tuhanmu bukan kuburan. Tuhanmu bukan mayat, tapi Tuhanmu hidup. Ya. Bagaimana engkau menyikapinya? Saya sangat senang dengan kebiasaan Daud yang begitu akrabnya saat dia berkomunikasi dengan Tuhan. Saat dia akan maju berperang, dia berkata, Tuhan, apakah aku harus maju berperang? Apakah aku akan mengalahkan musuh? Strateginya seperti apa? Rasanya Tuhan itu begitu dekat dengan Daud. Dan Tuhan yang sama, Tuhannya Daud dan Tuhan kita. Biarlah kita mau menyikapi Yesus yang hidup ini dengan beriman, dengan apa yang kita doakan. Sehingga Alkitab berkata, saat engkau berdoa, seolah-olah sudah menerimanya. Jadi saudaraku, engkau akan mampu merubah keadaan kalau engkau memiliki sikap doa dengan iman. Bahwa Yesusmu mendengar doa. Dia bukannya patung ya, yang punya mata tidak bisa melihat, punya tangan tidak bisa menolong, punya kaki tidak bisa menyertaimu. Tapi dia Allah yang hidup. Kuasanya dulu sampai sekarang cukup untuk menolongmu dan menolongku. Sebab itu percayai apa kata firman Tuhan. Kalau engkau meyakini Yesusmu hidup, bagaimana cara engkau melayani Tuhan? Saudaraku, engkau bukan melayani orang mati, tapi melayani Tuhan yang hidup. Seringkali, saudaraku, kita melayani dengan seenaknya, melayani dengan setengah hati. Padahal setiap apapun yang kita lakukan, firman Tuhan katakan, lakukan seperti kepada Tuhan. Sehingga di dalam kitab Maleakhi 1 ayat 6, Allah sepertinya mengeluh dengan apa yang telah dilakukan oleh umatnya. Seorang anak menghormati orang tua. Seorang hamba menghormati tuannya. Kalau aku ini bapakmu, di mana rasa hormatmu kepadaku, kata Tuhan. Kalau aku ini tuanmu, di mana rasa takutmu akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah Allah yang hidup. Dia sudah melakukan yang terbaik untukmu dan untukku. Dengan melayani engkau, memberkati engkau, bahkan memberikan nyawanya untuk engkau memperoleh kehidupan kekal di dalam kerajaan surga dan engkau selamat dari hukuman kekal di neraka. Ada seorang bapak yang sudah menyandang titel sarjana. Dia rela bekerja menjadi pasukan kuning ya, tukang sapu jalan. Apa yang ingin diraihnya? Yang ingin diraihnya adalah dia ingin menjadi pegawai negeri ya. Karena kalau nantinya menjadi pegawai negeri, ada gaji yang tetap, ada pensiun, ada fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi pegawai negeri. Untuk terjamin masa tuanya dengan uang pensiun dan banyak hal fasilitas yang diberikan oleh negara. Saudaraku, sadarkah engkau siapa dia yang engkau layani? Dia adalah Allah pemilik bumi dan surga. Dia mampu memberikan kepadamu jaminan hakmu ada pada Allahmu. Saudaraku, Dia yang menjamin hidupmu. Karena
satu ayat ya di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 3 dan 5 sampai 5 dikatakan, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Selanjutnya, firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Selanjutnya dikatakan, aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Jadi kalau engkau dipilih menjadi hambanya, maka hakmu ada pada Tuhan. Bahkan satu ayat berkata, sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong engkau. Bukankah itu sebuah jaminan untuk masa tuamu? Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau meyakini bahwa Yesusmu hidup, maka engkau harus melayani Dia dengan segenap hatimu. Karena apa? Karena Dia melakukan hal yang sama untuk engkau. Kemudian, bagaimana caramu memberi? Kalau Maria Magdalena datang ke kubur hanya membawa rempah-rempah, karena di dalam benaknya dia hanya akan menemui mayat yang membutuhkan dirempah-rempahi. Tapi Yesusmu hidup. Biarlah engkau memberikan persembahan yang terbaik dari hidupmu. Makanya satu ayat berkata, berilah hidupmu sebagai persembahan yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kitab Maleakhi juga berkata, kalau engkau mau memberikan kepada bupatimu, beranikah engkau memberi, kalau pemberianmu itu seekor kambing, kambing yang cacat, matanya buta, kemudian badannya kurus, dagingnya cuma nempel di tulang, kemudian pincang, berani tidak engkau memberikan persembahan seekor kambing yang demikian jeleknya kepada bupatimu? Sadarkah engkau bahwa Allahmu, Yesusmu memiliki kuasa di bumi dan di surga? Seringkali kita memberikan hanya sekedarnya, hanya seenaknya, hanya ya kalau sempat memberi, kalau tidak sempat tidak memberi. Ya. Dan kalau boleh yang terbaik hanya untuk diri kita sendiri. Itu hal yang sangat konyol sekali. Kalau engkau menyadari Yesusmu adalah Yesus yang hidup, pasti engkau akan merubah sikapmu. Caramu berdoa, caramu melayani, caramu memberi, engkau akan melakukannya dengan rasa hormat dan takut akan Dia. Yang kedua, kasih setia Tuhan. Cinta Tuhan adalah jaminan untuk hidup kita. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ini, ayat yang ke-16 dan 17. Malaikat berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria tidak mengerti itu malaikat. Dan saya tahu pasti bahwa malaikat itu wajahnya tidak seperti manusia biasa pasti ya. Tapi karena matanya penuh dengan air mata, sehingga tidak menyadari yang berbicara itu adalah malaikat. Kemudian Yesus di belakangnya. Maria pun tidak mengenal Yesus sehingga dia berkata, dipikir penunggu taman, apakah Tuhan yang menyembunyikan mayat Yesusku? Kalau ada diletakkan di mana supaya aku bisa mengambilnya. Tidak mengenal malaikat, tidak mengenal Yesus yang hidup. Saat itulah Yesus memanggil dia, Maria. Panggilan itu, suara itu, suara yang tidak asing buat dia. Saudaraku, dia langsung menoleh dan berteriak, "Guru!" Ya, guru. Karena apa?
Karena suara dan panggilan itu adalah suara dan panggilan yang begitu dekat di dalam hati Maria. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya 3 panggilan. Kalau saya dipanggil Cen, saya tahu yang memanggil saya adalah orang-orang di daerah Madiun yang mengerti saya sewaktu masih kecil, mengenal saya sewaktu kecil. Kalau yang memanggil saya Bu Febe, saya tahu itu adalah jemaat mula-mula yang ada di Bendogerit. Karena waktu saya masuk Blitar saya belum menikah, sehingga mereka memanggil saya nama saya sendiri. Tapi kemudiannya sampai hari ini banyak orang memanggil saya Bu Heru. Panggilan itu langsung membuat saya mengerti siapa yang memanggil. Sadarkah saudara? Yesus sangat mengenalmu. Yesus sangat mengerti engkau. Lebih dari orang yang paling dekat denganmu. Lebih daripada dirimu sendiri mengenal engkau. Dia sangat mengenalmu. Sebab itu di dalam kitab Roma Pasal 8 katakan, tidak ada satupun yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Apakah itu pedang? Apakah itu kelaparan? Apakah itu sakit penyakit atau apapun persoalan yang engkau alami, sadari. Yesus sangat mencintaimu. Bahkan di dalam kitab Yesaya 49 ayat 15 sampai 16 dikatakan, seandainya ada orang tua sampai melupakan anaknya. Seorang ibu rasanya tidak mungkin melupakan anaknya. Tapi seandainya pun ada ibu yang melupakan anaknya, Allahmu berkata, aku tidak pernah melupakan engkau. Aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Inilah jaminan dalam kehidupan kita. Cinta Yesus cukup untuk kita semuanya. Cinta Yesus cukup untuk kita semuanya. Sebab itu saudaraku, tetaplah ada di dalam Dia. Karena cintanya adalah jaminan dalam kehidupanmu. Yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus merubah keadaan. Sewaktu Maria berjumpa dengan Yesus, panggilan itu membuat dia sadar bahwa dia adalah Yesus sang guru yang hidup. Kemudian dia cepat-cepat pergi, menjumpai murid-murid dan berkata, aku sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan dialah yang telah mengatakan semuanya ini. Saudaraku, biarlah engkau mampu memiliki pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu modal buatmu agar engkau bisa menjadi saksi buat dunia. Yesusmu hidup. Biarlah renungan pagi hari ini boleh menguatkan kita. Agar kita menyadari apa yang mampu merubah keadaan adalah sikap hidupmu. Bahwa engkau memiliki Tuhan bukan Tuhan yang mati tetapi Tuhan yang hidup. Yang kedua, menyadari bahwa Yesus mencintai engkau. Dan tidak ada yang mampu memisahkan engkau dari kasih Allah. Dan yang ketiga, engkau dipakai oleh Allah. Melalui perjumpaan pribadi, melalui pengalaman-pengalaman dengan Yesus. Engkau tahu Yesusmu hidup. Dan itu modal buatmu untuk bersaksi kepada dunia. Yesus Tuhanmu adalah Allah yang hidup dan berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus Allahku yang baik. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Yang menjadi jaminan keselamatan buat kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami akan mampu merubah keadaan. Bukan karena kami, tetapi karena Engkau adalah Allah yang hidup.
Allah yang mencintai kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami mampu menjadi saksi bagi dunia agar banyak jiwa boleh diselamatkan. Engkau melihat setiap pribadi yang datang kepadamu dengan sakit. Tangan-Mu Tuhan yang akan menjamah dia dalam nama Yesus. Apapun persoalan dari jemaat-Mu, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, atau persoalan apapun. Engkau Allah yang hidup, Engkau mampu memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dengan jajaran yang tertinggi sampai terendah di negara kami. Beri hikmat akal budi untuk mampu menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Baik itu dengan adanya virus maupun dampak yang terjadi oleh karenanya. Engkau tolong Tuhan, Engkau memberikan kepadanya kemampuan untuk mengatasi. Dan juga para tenaga medis yang harus ada di garis depan mengatasi persoalan virus ini. Engkau tolong lindungi mereka Tuhan. Engkau beri kesehatan, kekuatan. Engkau bentengi Tuhan dan kuat kuasa bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segenap jemaat-Mu yang ada di rumah. Kiranya Engkau juga akan berkati dan melihara mereka. Angkat tangan-Mu kekasihku. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari hari ini sampai Maranatha Yesus kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.